Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku, kita masuk di pelajaran ke-6 yaitu tafsir surat Al-Munafikun ayat ke-5 dan sampai ayat ke-8. Dan masih bicara tentang sebagian sifat-sifat munafik. Nah, ayat ini turun ya karena ada beberapa peristiwa ya, diantaranya apa yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, ketika mereka para sahabat bersama Rasul dalam satu peperangan. Nah, didapati ada orang Ansor dan Muhajirin bertikai. Kemudian orang Ansor itu berteriak, "Wahai orang Ansor, kemari bantu aku." Kemudian juga Muhajirin berkata demikian, "Wahai orang Muhajirin, kemari bantu aku." Maka Rasul katakan, "Apa ini? Ini seruan jahiliyah. Tinggalkan semua ini. Ini adalah seruan yang sangat busuk." Kemudian Abdullah bin Salul ya mengatakan, sesungguhnya mereka telah melakukannya. Maka demi Allah, seandainya kita kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang rendahan ya. Orang-orang mulia maksudnya mereka orang-orang munafik ya, sedangkan orang-orang rendahan yaitu Rasul dan kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab mendengar kalimat itu berkata, "Biarkan aku penggal leher orang munafik ini." Maka Rasul mengatakan jangan ya. Jangan sampai nanti orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena ingat ya kemarin bahwa orang munafik itu penampilannya sama dengan kaum muslimin gitu. Maka silakan anak-anakku kalian baca, kalian hafalkan surat Al-Munafikun ayat ke-5 sampai ayat ke-8 ya. Jangan lupa dipahami maknanya ya. Nah, dan kandungan dari ayat ke-5 sampai ayat ke-8 itu menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik yang lainnya, yang sebagian sudah disebutkan di pelajaran ke-5 kemarin. Nah, kita lihat tafsirnya ya. Wa idza qila hum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, datanglah kepada Rasul, mintalah uzur. Ya. Karena kalian telah mengucapkan kalimat-kalimat jelek, maka Rasul pasti akan memintakan ampun untuk kalian dan memintakan agar Allah menutupi dan memaafkan dosa-dosa kalian. Maka lawau ru'usahum, kalian lihat mereka memalingkan kepalanya, menggeleng-gelengkan kepala dengan bentuk kesombongan dan memperolok-olok, kita nggak butuh ampunan kata mereka, begitulah. Maka wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, maka engkau lihat mereka ya Rasul, mereka berpaling ya dan menyombongkan diri dari apa yang mereka diminta untuk melakukannya. Maka sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ya la yaghfirallahu lahum. Ya. Maka sama saja apakah orang munafik itu engkau mintakan ampun ataupun tidak, maka Allah tidak pernah mengampuni mereka. Ya, karena mereka terus berada di dalam kekufuran. Maka innallaha la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberikan taufik keimanan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Maka dari dua ayat ini, anak-anakku, kita bisa lihat faedah yang pertama, keagungan istighfar Rasul. Karena beliau adalah orang yang mustajab doanya, orang yang pasti dikabulkan doanya. Maka orang munafik itu kan tahu diri ya, mau datang minta ampun gitu. Udah lihat penolakan orang-orang munafik dari istighfar untuk mereka. Karena memang mereka adalah orang-orang yang kufur, orang tidak beriman. Sehingga mereka menolak untuk dimintakan ampun oleh Rasul. Kemudian tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang munafik dan yang semisal bagi mereka, yang semisal mereka. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Ya, tadi apakah engkau memintakan ampun atau tidak, sama saja. Allah tidak memaafkan mereka. Kemudian di ayat berikutnya
humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasul hatta yanfaddu. Mereka orang munafik mengatakan jangan kalian berinfak kepada para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin sehingga mereka meninggalkan Rasul. Maka Allah bantah. Jadi seakan-akan mereka tuh menganggap dirinya paling cukup, paling kaya. Maka Allah katakan walillahi khazainus samawati, milik Allah perbendaharaan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya, apa yang ada di antara keduanya. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah menahan dari siapa yang Allah kehendaki. Walakinal munafikin ala kahum, tetapi orang-orang munafik nggak paham yang seperti ini, ya, karena tidak mendapatkan taufik tadi, sehingga mereka nggak paham bahwa semua kekayaan itu milik Allah Taala. Maka mereka mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna a'azzu minha al-adal. Seandainya kita kembali ke Madinah, maka kelompok kami yang mulia betul-betul akan mengusir kaum mukminin yang rendah itu. Maka Allah bantah, walillahil izzatu wali rasuli walil mukminin. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik kaum mukminin, bukan milik mereka orang-orang kafir. Ya, tetapi sekali lagi orang munafik itu tidak paham. Walakinal munafikina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik tidak tahu tentang hal itu. Ini menunjukkan betapa besar kebodohan mereka. Maka kita lihat ya faedah dari dua ayat ini. Yang pertama, orang-orang munafik adalah musuh selamanya, musuh umat Islam selamanya. Karena mereka senantiasa berusaha memecah belah kaum muslimin, membantu musuh-musuh umat ini. Yang kata tadi di pertemuan yang fahdarhum, hati-hati dari mereka. Kemudian orang-orang munafik menyangka bahwa para sahabat berkumpul di sekitar Rasul karena Rasul memberi mereka harta. Ini adalah kedoliman, tuduhan yang sangat jelek sekali. Padahal para sahabat itu berkumpul karena keimanan, bukan karena ingin mendapatkan harta dari Rasul SAW. Kemudian izzah, kemuliaan dan kekuatan itu bukan terletak pada harta dan sebab-sebab materi saja, tetapi justru pondasinya adalah keimanan, ketakwaan, ya, yang didukung dengan kekuatan materi. Sebab kalau hanya materi saja tanpa iman dan takwa, tidak ada manfaatnya. Seperti orang-orang kafir, bagaimana Romawi dan Persia, mereka punya sebab-sebab materi, tapi karena nggak punya iman, nggak punya takwa, mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, maka dari 4 ayat ini, anak-anakku yang mulia, kita lihat pengaruh perilaku keseharian ya. Jadi masing-masing kita hendaknya mengkhawatirkan dirinya dari kemunafikan. Karena penyakit yang sangat berbahaya. Ya, para sahabat pun mengkhawatirkan dirinya kena sifat kemunafikan. Maka kita harus meminta, berdoa kepada Allah agar tidak menjadikan diri kita itu sebagai seorang munafik. Karena sesungguhnya tidaklah merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Dan tidak merasa takut dari kemunafikan kecuali dia seorang mukmin. Ya, maka hati-hati ya. Para sahabat saja yang sudah dijamin masuk surga saja masih mengkhawatirkan diri mereka terkena penyakit sifat kemunafikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.